Orang ketika dia belajar ilmu kerohanian, di kolbunya belum dibersihkan, Pak. Misalnya perasaan pinter. Nah, hati-hati ya. Perasaan merasa suci. Terus antum belajar zikir, ini belum dibenerin. Nanti zikirnya nambah, merasa sok sucinya nambah. Saya menyarankan nih teman-teman, ini mohon maaf ya, antum tersinggung aja ya. Kalau sayang sama orang tua, jangan susahkan orang tua dengan cucu-cucunya. Sesekali boleh, seneng. Jadi sama orang tua itu ya, buatlah mereka kasih fasilitas senikmat-nikmatnya, biar orang tua itu nyaman. Ridho orang tua kita jadi wali, Pak. Nah, masih dapatlah satu lagi ya. Satu atau dua lagi nih? La tatlub minhu ay yukhrijaka min halatin liyasta'milaka fi ma siwa. Falau aradaka lista'malaka min ghairi ikhraj. Ini orang ngeluh, ya Allah, kapan saya khusyuk? Pernah gitu enggak? Ya Allah, kapan? Banyak kan kapannya? Benar? Nah, apa jawaban Ibnu Thailah? Nih, kamu pahami. La tatlub minhu. Jangan kamu minta darinya kapan dia akan memindahkanmu dari satu hal ke hal yang lain. Karena jika dia mau, belum kamu mau, kau sudah pindah. Gitu. Itu maksudnya. Sebelum engkau mau, Allah akan pindahkan dirimu. Falau aradaka lasta'malaka min ikhraj, tanpa perlu kemudian terjadi ujian-ujian berat. Ya. Wali-wali Allah ini kan misterius. Ada orang jadi wali karena dia cuma mengasih makanan anjing. Ada yang jadi wali karena dia cuma minggirin batu atau duri dari jalan. Ternyata wali itu sederhana. Orang yang mengambil sifat-sifat Allah lalu dia kemudian tancapkan dalam dirinya. Allah itu punya sifat rahmah, penyayang, benar. Maka dia menyayangi makhluk. Ini jalur pintas jadi wali Allah. Mau jadi wali Allah? Ya maulah kita ya. Dengan menyayangi semua makhluk, ya. Jadi kalau ada orang pengen zuhud terus dia berhenti kerja, itu bukan zuhud. Ya. Buktinya apa? Antum ketika tidak bekerja kepikiran duit mulu. Itu tanda-tanda zuhudnya nggak bener. Ciri-ciri orang zuhudnya benar, dia udah nggak mikirin duit. Duit datang cari dia. Dia nggak nyari duit, duit nyari dia. Akhirnya tidak ada kemudian gangguan dalam dirinya masalah rezeki. Itu baru zuhud. Ya, gimana? Itu nggak berat kalau pakai hati, tapi kalau pakai ini berat. Jadi kajian hikam itu jadi berat kalau antum pikir-pikirkan. Tapi kalau antum pakai rasa, saya rasain dulu, itu nanti ketemu. Ya. Saya dulu berpikir kapan saya bisa baca kitab ya. Memikirkan itu bikin stres. Akhirnya Allah takdirkan kita ketemu guru-guru hebat, lalu saya mampu baca kitab, berkah mereka. Tanpa saya kepikiran ini. Jadi nggak mikirin waktu. Nah, kalau orang-orang yang ya coba kalau saya bisa baca kitab kayak kamu, nah ini namanya ngandai-ngandai. Berandai-andai itu bagian daripada was-was syaitan. Ini hati-hati nih, ya. Dapat banyak Pak, kita dikit-dikit aja. Ma aradat himmatu salik an taqifa indama kushifa laha illa wa nadathu hawatiful haqiqah alladhi tatlub amamak. Tidaklah berkehendak keinginannya salik, himmahnya salik untuk berdiam, tawakuf namanya. Udah jadi bahasa orang Betawi ya, tawakuf pengajian. Tawakupan. Tuh. Ente habis tawakupan ya. Tidaklah seorang salik berkehendak
untuk diam tawakuf ketika mengalami suatu kasyaf. Dia puas dengan pengalaman ruhaninya itu, melainkan nanti akan ada sir berkata, yang kamu cari masih jauh di depan, bukan itu yang kau cari gitu. Jadi kalau orang mengalami khusyuk bisa nangis, belum Pak, masih ada lagi di atasnya. Bapak ngerasa sholat nih kayak di hadapan Allah, belum, masih ada lagi makom di atasnya. Apalagi apa yang antum paling ingat-ingat ketika sholat, paling enak, bahagia, masih ada lagi di atasnya, ya gitu maksudnya. Jadi yang kamu cari itu bukan bahagia, tapi sumber bahagia. Yang diperlukan Allah itu dari kamu, bukan Allah nggak memerlukan apa-apa juga ya. Yang Allah kemudian mau ambil dari kamu itu bukan khusyuknya, tapi usaha untuk memperoleh khusyuknya, itu yang Allah ambil bentar. Ya, emang khusyuk gampang ya? Gampang Pak? Nggak susah? Gampang nggak susah sama Pak. Apa maknanya di sini? Dunia kerohanian ini akan selalu ada guidance dari Allah. Ini gurunya kan nggak ngomong nih, tapi di hatinya dia bicara. Hatinya yang bicara. Ini yang disebutkan dalam hadis istafti qalbak. Mintalah fatwa ke dalam kalbumu. Ini beliau mengajarkan itu. Ya. Dalam kitab Khatmul Aulia disebut dengan muhadatsah khidriyah. Dialog khidriyah itu maknanya, ya. Maka di sini Imam Shustari namanya mengatakan fala taltafit fis sayri ghairan fa kullu ma siwallahi ghairun fattakhidhu dzikrahu hisnan. Jadi kalau kita sampai di melewati satu perjalanan, tujuan kita mau ke Bandung, pas di tol jalannya bagus nggak, pemandangannya bagus nggak, berhenti nggak di situ? Kalau berhenti di situ berarti kita lupa dengan tujuan, ya. Nabi mengatakan kun fid dunya ka'abir sabil, hendaklah kamu berada di dunia seperti orang yang abir itu yang melewati, sabil jalan, ya anak jalanan. Musafir. Maksudnya apa? Bapak pernah ke luar negeri, pasti sebagian. Kalau ke luar negeri bawa banyak koper gimana? Nggak usah ke luar negeri, beda provinsi bawa koper banyak-banyak, ribet nggak? Itu koper, ada koper tanah, koper rumah, koper rekening, koper apa lagi tuh? Koper kontrakan, ya, kosmetik. Ini kopernya isinya tanah. Kita kalau kebanyakan tanah, Bapak itu mau pindah alam, susah bawanya, karena tanahnya mau dibawa gimana? Berat Pak. Rumah tuh. Jadi yang punya tanah tuh wakafin lah, segera kemana kek diwakafin, ya. Yang diem tanahnya wakafin ke orang, wakafin ke masjid, ke yayasan, ke pesantren, ya, segera Pak. Keburu mati ditanyain semua. Dan mengerikannya di sana, kekayaan kita itu diperiksa. Kalau biasa mungkin setengah hari, sehari. Nabi Sulaiman itu 2000 tahun. Itu ukuran dunia, 2000 tahun, di sana 2 hari. Tapi kalau kita diperiksa orang sekian jam, gimana perasaannya Pak? Pernah nggak? Lamanya bukan main itu. Oleh karena itu, apabila kita mengalami pengalaman spiritual, jangan asik dengan itu. Pengalaman spiritual ini anggap saja hiburan, busyra, ya. Maka saya nggak sibuk-sibuk amat dengan pengalaman mimpi segala macam, tapi beberapa yang perlu diceritakan kita ceritakan, ya. Wala tabarrajat zahirul mukawwanat illa nadathu haqa'iquha innama nahnu fitnatun fala takfur.
Ketika seseorang tersilaukan oleh suatu kejadian, suatu pengalaman, ini biasanya orang kalau belajar zikir ada rasa merinding-merindingnya, nangis-nangisnya, apalagi hangat-hangatnya. Rasa-rasa itu semua bukan itu yang kita cari, karena itu masih makhluk. Kalau masih ada rasanya, kalau masih ada hangatnya, zinginnya, semua itu makhluk, ya. Jadi Allah bukan panas dingin, Allah bukan ketika kita zikir itu nangis, itu bukan Allah, itu kita. Baik, nanti kan kalau kita bilang kalau kita zikir Allah itu bisa nyandain sebenarnya. Apa kata Allah? Ya kamu, aku kan nggak pernah kemana-mana, ngapain dipanggil-panggil? Ya zikir ya Allah, 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 Allah. Allah ngomong, aku bersamamu dimanapun engkau berada. Maka sebenarnya zikir-zikir kita itu tidak pernah membuat kita jadi wali, Pak. Zikir itu haknya badan, haknya kolbu. Yang membuat seseorang jadi wali jika di dalam dirinya ada rahmat Allah. Mau jadi wali kan? Biar gampang jadi wali. Minimal jadi wali murid ya. Wali murid jadi wali kan dia sayang sama murid, benar nggak? Maka wali Allah karena dia sayang kepada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, setiap kali terjadi pengalaman-pengalaman yang menghalangi kita kepada Allah, maka berkatalah hakikat-hakikat ini, kami ini hanya ujian, janganlah engkau kufur. Innama nahnu fitnatun, kami ini hanya ujian, fala takfur, jangan kufur. Ya, ini hati-hati di situ. Ya, orang ketika dia belajar ilmu kerohanian, di kolbunya belum dibersihkan, Pak. Misalnya perasaan pinter. Nah, hati-hati ya. Perasaan merasa suci. Terus antum belajar zikir, ini belum dibenerin. Nanti zikirnya nambah, merasa sok sucinya nambah. Bahaya nggak tuh? Kita belum sembuh dari penyakit sombong. Tambah ilmu, tambah sombong nggak? Tambah sombong. Ya, ini hati-hati di sini. Oleh karena itu, imam-imam kita mengatakan al-i'rad 'anil nas wa zuhdi fid dunya faqim ma'allahi bil muraqabah wal iltimas tawbati bir ri'ayah wal istighfar bil inabah wal khudu' lil ahkam bil istiqamah. Jadi yang harus kita lakukan adalah menghindar atau berpaling dari dunia. Nanti dunia yang ngejar. Nanti Bapak sampai capek sendiri ngumpulin dunianya. Ya. Dunianya ustadz apa? Ceramah ya. Nanti diubur-ubur orang terus, Pak, ntar. Ya. Jadwal, ketika kita sudah bosan dengan semua jadwal, tambah banyak yang minta. Ya. Emang begitu. Bapak kan kalau udah, kan katanya tua pengen hidup bahagia, masa pensiun, apanya yang pensiun? Ya. Katanya nanti kalau anak-anak udah gede bisa jagain kita, yang ada kita jagain anaknya, cucunya. Saya menyarankan nih teman-teman, ini mohon maaf ya antum tersinggung aja ya. Kalau sayang sama orang tua, jangan susahkan orang tua dengan cucu-cucunya. Sesekali boleh, seneng. Jadi sama orang tua itu ya buatlah mereka, kasih fasilitas senikmat-nikmatnya biar orang tua itu nyaman. Ridho orang tua kita jadi wali, Pak. Gampang tuh? Tuh ridho walidain. Ridhonya orang tua itu ridho Allah. Kalau Allah ridho, wali nggak? Ridho Allah fi ridho walidain, kan gitu ungkapannya. Uwais Al-Qarni jadi wali kenapa? Karena dia banyak wirid? Karena dia berkali-kali umroh? Enggak. Kenapa ini nggak diekspos? Kenapa sebelum pandemi? Kayaknya kalau mau jadi orang bener umroh dulu berkali-kali ya. Yang kaya orang travel ya. Maaf ya orang travel ya. Ini
nggak diekspos bahwa Uwais Al-Qarni jadi wali bukan karena dia pergi haji umroh, justru karena dia nggak jadi pergi umroh dan haji. Kenapa dia menjadi wali? Karena dia merawat ibunya, ya, memuliakan ibunya. Mahar masuk jadi wali itu gampang-gampang susah ya? Ya enak nih ngomongin doang, ntar kalau udah ketemu orang tuanya bingung. Wah masih ada, cukup.